Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas CTC Plus ya guys ya. Bermula dari airdrop ya, rame diperbincangkan hingga detik ini. Sampai akhirnya ada dua kubu nih, kubu yang masih pro dan kubu yang kontra. Sampai dibilang ini adalah sebuah project scam. Apakah iya? Nah, di video gini gue cuma membahas aja ya guys. Dan mungkin kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi. Dan mesti dipahami adalah kripto itu resiko tinggi ya. Jadi buat kalian yang mau terjun ke dunia kripto, mau itu gratisan kayak apapun itu tetap ya guys, di pola pikir kalian memahaminya itu adalah resiko tinggi. Jadi kalian wajib berhati-hati. Dan walaupun ya CTC Plus ini udah ada di CoinGecko, terus juga dia punya kontrak di jaringan BNB Chain, terus juga ada di PancakeSwap ya. Tapi pada dasarnya ini tuh tidak menjamin kalau project ini bakal tetap aman ya guys. Dan terus ini ada di grup Telegram, ada orang yang nge-share kayak gini kan guys. Dan kalau kita lihat di sini ya keterangannya, KYC tidak perlu ID card, cukup sediakan gas fee di 0,00018 BNB atau ya mungkin pada saat itu ya harga BNB kan naik turun ya kurang lebih mungkin di harga 3.000. Dan ada iming-iming kalian dapat 100 CTC Plus guys. Nah inilah yang membuat orang-orang akhirnya berbondong-bondong mau daftar. Karena mikirnya wah pasti cuan nih. Karena modalnya cuma 3.000. Oh pasti harga CTC Plusnya di atas itu, ya kan. Nah karena inilah, tapi gue juga aneh gitu ya. Karena gue pengamat aja ya guys untuk beberapa airdrop. Bahkan ada pernah gue bahas airdropnya berhasil gitu ya, launching, listing gitu kan. Tapi bukan serta-merta kayak listing dan launching itu selesai ya guys. Enggak, karena jangkanya panjang. Ya mungkin bisa listing tapi abis itu harganya kurang bagus ya. Itu juga macam-macam lah ya guys. Nah disinilah gitu ya yang bikin gue agak aneh, sebuah airdrop tapi KYC kalian disuruh bayar. Dan kalian bisa hitung ya, misalkan ada berapa jumlah anggota ataupun member ataupun akun yang terdaftar untuk CTC Plus ini. Oke lah harga 3.000 doang kak, murah. Iya, dikali berapa akun, yang otomatis yang dapat keuntungan itu semua yaitu adalah developernya ya guys. Terus dari share-sharean ini yang gue lihat juga, ini kalau kita klik nih ya, ini untuk websitenya itu tertulisnya adalah tantin.app ya, kalian lihat ya. Nah ketika gue klik, nah ini dia itu langsung direct pindah ke web ini guys, plusv.io. Kenapa pindahnya jadi jauh banget? Ya ini jadi pertanyaan. Harusnya kan tetap ya nama webnya itu akan tetap Tantin ya. Tapi ini enggak. Apakah nih nanti kalian boleh bantu jawab ya guys. Ya cuma dompleng nama Tantin yang lagi rame juga exchange-nya. Ini gue lagi ngamatin juga Tantin ini ya guys. Ini juga ada pro kontra juga. Tapi sekali lagi ya, yang namanya investasi ataupun kalian melakukan apa ya, buka market di kripto itu resiko tinggi ya. Jadi kalian wajib pahami resiko-resiko tersebut ya guys. Oke lanjut ya guys, kita ke CoinMarketCap ya. Ini menurut gua buat kalian yang pecinta kripto kayaknya udah gak asing banget sama CoinMarketCap gitu ya. Perpustakaannya semua sumber kripto dan segala macemnya lah ya, kalian bisa cek di sini. Tapi di sini yang pengen gue amati ketika gue cari tahu tentang CTC Plus ini ya guys ya. Kalau kita lihat juga untuk harga per hari ini, gue bikin video ini di tanggal 25, mungkin akan gue upload juga di tanggal 25. Ini harganya kalian bisa lihat ya,
Dari harga yang tiba-tiba naik, senaik-naiknya to the moon, tiba-tiba langsung turun. Sampai ya ini masih ada kemungkinan naik dan juga ya kemungkinan besar juga turun. Tergantung supply dan demand-nya. Dan apalagi nih ya guys, kalau kita ngomongin ekosistem airdrop, rata-rata pemainnya ataupun kita membangunnya itu berdasarkan orang pengen dapat duit instan, gratisan, dapat koin, langsung tarik, atau sisanya mungkin dia staking lah segala macam. Tapi mindset mereka mungkin mayoritas adalah langsung bisa dijual. Walaupun di grup itu mungkin ada yang bilang tahan dulu supaya harganya nggak naik, tapi tetap aja ya guys, namanya itu hak orang masing-masing ya terserah dia gitu. Nah itulah yang bisa membuat harganya tuh akan semakin turun. Apalagi kalau misalkan ini kan project baru ya, token baru nih muncul, orang juga pasti gak akan terlalu percaya karena pasti bakal compare sama beberapa token yang sudah eksis ataupun koin yang udah eksis. Jadi itu lagi guys yang bisa bikin supply dan demandnya bakal mempengaruhi sama harganya. Dan feeling gue sih kemungkinan ya bakal tetap turun lagi dengan harga nih sekarang saat ini sekitar ini ya guys. Dan kalau di coin market cap, beberapa koin ataupun token ya guys, itu kalau yang bagus itu nggak ada notifikasi seperti ini nih ya. Nah tapi ini ada notifikasi seperti ini ya. Jadi CTC Plus ini tidak diverifikasi di coin market cap. Bahkan logo sosial medianya, terus juga ada third party, sumber third partinya juga tidak diketahui nih guys. Dan bahkan ya please Dior, hati-hati. Ini sudah apa ya bisa dibilang peringatan dari coin market cap untuk kalian misalkan mau beli ataupun jual. Kalau jual oke lah ya, kalau mau beli nih ya, apalagi buat investor baru. Kemudian guys lanjut gitu ya guys, setelah dicari tahu ini project tidak punya white paper yang jelas. Kemudian biasanya itu ada audit keamanan yang bisa menjamin lah setidaknya ya, walaupun tidak 100% bakal bagus, tapi dari audit itu kita bakal tahu project ini ada kesalahan mayor, minor dan segala macam sudah diperbaiki atau belum, itu tidak ada. Kemudian juga transparansi publik terkait kepemilikan atau izin dari negara mana juga sulit ya, bahkan pendirinya yang disebut-sebut ini justru mungkin leadernya ya yang lagi ngetop ya, depannya hurufnya H gitu ya guys. Dan makin ya kalau kalian lihat ya, ini kan jadi pertanyaan ya, apakah project ini serius atau enggak gitu kan. Kemudian juga guys, untuk saldo yang kalian dapatkan ketika daftar itu 100 CTCP itu nggak bisa dipindahkan, dijual ataupun ditukar ya guys. Jadi kayak saldo semua aja yang ada di dalam aplikasinya. Kemudian juga tadi ya terkait gas fee ya. Ini kalian tuh memang disuruh bayar walaupun memang nih ukurannya ya murah gitu lah kak gitu kan. Nggak jadi masalah. Tapi takutnya ya tujuan dari kalian KYC berbayar itu adalah untuk developernya ini mengumpulkan uang. Karena ya tadi ya gue bilang KYC biasanya free. Dan biasanya pakai identitas sih ya. Tapi nggak berbayar ya. Ini makanya aneh di sini nih. Sehingga tujuannya adalah ya tadi ya menciptakan ekosistem dari sebenarnya duit-duit dari investornya, dari membernya, yang kalian bisa bayangin itu berapa banyak member ataupun berapa banyak akun yang daftar, itu duitnya nggak sedikit ya guys. Ya jadi dari situlah sebenarnya apakah memang CTCP ini memang tujuannya untuk membangun dari duit member dengan tujuan baik misalkan gitu ya, atau memang ya ingin memperkaya dirinya sendiri ya si developernya ini sendiri, terus member-member tuh nggak bisa untuk penarikan ataupun dipersulit gitu ya guys. Kemudian mungkin yang pengen gue bahas juga terkait airdrop ya guys. Ini kan bisa dibilang cukup
cepat ya menurut gue nih, walaupun hitungannya beberapa bulan ya CTCP ini, tapi gue mengamati beberapa airdrop yang sampai bertahun-tahun. Kalau kalian tahu P-Network, terus dulu gue pernah ada bahas Satoshi, itu juga beberapa tahun ya kurang lebih, sampai ya misalkan dia bilang mau listing di tahun ini, ternyata mangkir segala macam. Cuma pada dasarnya kalau sebuah project kita tuh nggak tahu ya guys akan berhasil atau enggak, itu memang ditentukan sama developernya. Tapi ya dari awal kehadirannya kalian juga sebagai member pasti udah tahu nih ada beberapa kejanggalan kok aneh. Apalagi misalkan kalian ngikutin airdrop ya, dapat gratisan itu bukan cuma di aplikasi ini aja, pasti bakal mengkomparasi dengan airdrop sebelumnya. Dan walaupun misalkan project ini bakal listing, ada harganya di pasar, di market gitu ya, itu nggak menjamin juga bakal berhasil guys. Karena keberhasilannya itu setelah itu malah menurut gue ya. Makanya waktu itu gue waktu ngebahas airdrop juga, ya itu makanya gue kenapa sekarang kalau ngebahas airdrop tuh lebih kayak ngamatin dulu nih arahnya kemana. Karena nggak bisa nih kita langsung menyimpulkan, karena developer ini juga pintar guys untuk memainkan psikologi membernya untuk bisa meyakinkan, oh ya udah nih kayak karena rame kayak gini kayak kita harus listing nih. Tapi setelah di listing harganya nggak bagus guys. Dan tadi ya karena kita ini supply dan demand, kalau cuma yang beli ya yang mau menikmati itu ataupun yang ngeluarin duit untuk itu cuma member-member internalnya aja, tapi orang di luar itu yang melihat kayaknya kurang bagus dia, ya udah ekosistemnya tercipta ya begitu-begitu saja gitu ya guys. Jadi menurut gue project ini sebenarnya masih panjang, tapi tetap ya guys, tadi beberapa hal yang udah gue kasih tahu, beberapa gue udah sampaikan kepada kalian. Kalian bisa cermati diri sendiri ya masing-masing gitu ya. Kalau gue sendiri sih gue tidak mengikuti hal-hal seperti ini karena udah ya aneh banget. Ada yang murni airdrop gratisan, pure gratisan itu banyak juga gitu ya guys. Dan tetap hati-hati ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mungkin kalian pengen tambahkin, atau misalnya tadi gue ada salah-salah ngomong, bisa dikoreksi ya guys. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.